Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak yakin pasti semuanya baik-baik saja kan? Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kakak mau sapa dulu sama adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dulu sejenak. Mari kita bersatu dulu. Oke, satu udah selesai. Sekarang kakak jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 177, Di Pintumu Ku Datang. Nah, ini lagunya kan ada gerakannya. Kakak mau semua pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar dan buka pintumu, ku masuklah. Oke, mari kita setelah doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala macam berkat-Mu yang masih Kau berikan kepada kami hingga hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Tolong Kau berkati Tuhan agar kami bisa beribadah dengan baik dan saat mendengarkan firman, kami bisa mendengarkan firman dengan baik dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat satu lagu pujian yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 257, Aku Gereja, Kau Pun Gereja, dan apa kata-kata selanjutnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Oke, dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 33. Mazmur 33 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kalau mau cari dulu, bisa pause dulu videonya. Kalau sudah dapat, baru nanti lanjut lagi. Oke, kalau sudah dapat, Kakak Kindi akan membacakan ayatnya yang ganjil dan adik-adik akan membacakan ayatnya yang genap. Dimulai dari Kak Kindi. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Untuk merespon Mazmur yang telah kita baca tadi, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Dan apa kata-kata selanjutnya? Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Oke, sebelum kita membaca sebagian dari isi firman Tuhan pada hari ini, mari kita membuka pembacaan kita terlebih dahulu yang terambil dari Efesus 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Kalau adik-adik belum dapat, videonya boleh di-pause dulu. Kalau sudah, nanti bisa di-play lagi. Oke. Sebelum kita membaca sebagian dari isi firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala macam berkat-Mu yang masih Kau berikan kepada kami hingga hari ini.
Ya Tuhan, sekarang kami akan membaca sebagian dari isi firman-Mu. Tolong keberkati kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dengan baik, dan kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, semuanya sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, untuk dengarkan cerita? Sudah? Nah, kalau misalkan sudah siap, kini mau sapa dulu satu kali. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Oke, siapkan dulu pulpennya, siapkan bukunya, siapkan pensilnya, penghapus, supaya kalau ada poin penting, adik-adik bisa catat, oke? Oke, kita lihat di gambar yang pertama. Ya, coba adik-adik lihat, ini gambar pertama tentang apa? Iya, ini tentang orang yang bumpit temannya. Dia bilang, jangan berteman sama dia. Dia tidak pintar, dia tidak bisa kerjakan PR-nya kita. Sama yang lain mau bumpit saja dia berteman sama dia. Nah, oke. Sekarang lanjut ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini kalau adik-adik lihat tentang apa? Iya, tentang orang yang bantu temannya lagi naik sepeda waktu jatuh. Nah, terus dia bantu temannya. Nah, adik-adik, sebelum kita lihat lagi di cerita yang tadi, Kak ini mau cerita sedikit dulu soal Rasul Paulus. Siapa di sini yang pernah dengar ceritanya soal Rasul Paulus? Mungkin ada beberapa ya, karena pernah waktu itu materinya tentang Rasul Paulus juga kan. Nah, jadi di pembacaan kita pada hari ini, Rasul Paulus itu menulis surat untuk jemaat yang ada di Efesus adik-adik. Tapi adik-adik tahu tidak, Rasul Paulus tulis surat ini di mana? Di mana posisinya Paulus? Di rumah? Di hotel? Bukan. Jadi posisinya Paulus waktu menulis surat untuk jemaat di Efesus ini di penjara adik-adik. Bayangkan, di penjara tapi tetap untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil. Nah, di pembacaannya kita hari ini, Paulus mau bilang kayak begini adik-adik. Coba adik-adik lihat di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Rasul Paulus mau coba bilang kayak begini. Kalau misalkan kita orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, sudah banyak menerima berkat dari Tuhan, kita harus bersikap seperti orang yang diberkati adik-adik. Bagaimana orang yang diberkati? Orang yang diberkati itu orang yang membagikan berkatnya. Contohnya bagaimana? Contohnya ya membantu teman kalau susah. Ya contoh-contoh kecil saja. Contohnya kalau misalkan temannya lagi butuh cara bagaimana cara kerja di PR, nanti adik-adik yang ajar temannya adik-adik. Itu contoh kecilnya. Nah, jadi Rasul Paulus bilang kayak begini, kalau misalkan kita juga harus membagikan berkat yang kita dapat. Kalau misalkan adik-adik pintar dalam pelajaran matematika misalnya, terus ada temannya adik-adik yang bingung, aduh bagaimana ini PR matematika aku, saya tidak bisa kerjakan. Nah, adik-adik sebagai orang yang punya kemampuan itu, adik-adik harus bantu temannya yang tidak bisa kerja matematika, ajarkan pelan-pelan kayak begitu. Nah, kemudian Rasul Paulus ini dia tetap bersaksi tentang kehidupan, dia tetap bersaksi walaupun dia di penjara adik-adik. Dia tetap memberitakan kasih karunia Allah. Dia tetap memberitakan kasih karunia Allah ke jemaat-jemaat yang lain atau bahkan muridnya sendiri walaupun dia di dalam penjara. Nah, apa yang Rasul Paulus selain itu, apa yang Rasul Paulus minta atau apa yang Rasul Paulus coba untuk jemaat-jemaat di Efesus untuk pahami atau untuk dilakukan. Nah, Rasul Paulus bilang kayak begini, kita tidak perlu takut untuk memberitakan Injil atau kasih karunia Allah. Tetapi di sini, kalau misalkan dalam kehidupannya kita sehari-hari adik-adik, itu kita tidak takut untuk menolong orang lain. Kita tidak boleh hanya menolong temannya kita, tapi kita juga kalau lihat orang kesusahan, kita harus tetap tolong ya. Gitu. Itu yang Rasul Paulus coba bilang di surat di jemaat untuk jemaat Efesus ini adik-adik. Dan kemudian Rasul Paulus juga mau bilang kayak begini, di hadapan Allah semuanya sama, karena kita itu diberkati atau diberikan berkat oleh Allah adik-adik. Jadi di sini tuh dia bilang kalau misalkan di hadapan Allah kita itu semuanya sama, adik-adik, kakak Kindi, kakak layan yang lain, orang tuanya adik-adik itu sama semua, bahkan teman-temannya adik-adik, tetangganya adik-adik itu sama semua. Nah, karena itu Rasul Paulus mau bilang kalau misalkan karena kita sama di hadapan Allah, kita harus
membantu orang-orang yang kesusahan. Oleh sebab itu, makanya dibilang tadi kalau kita semua itu sama di hadapan Allah, tidak ada yang beda-beda, walaupun sukunya berbeda, walaupun warna kulitnya berbeda, tapi kita tetap sama di hadapan Allah, adik-adik. Nah, jadi adik-adik, untuk hari ini kita harus tahu bahwa dari awal memang Allah menciptakan manusia itu beragam, baik dalam keragaman suku, keragaman budaya, tradisi. Tapi di tengah berbagai keragaman itu, di mata Allah kita semua sama. Kita punya hak yang sama untuk dapat kasih karunia atau dapat berkat Allah, adik-adik. Nah, karena itu kakak harap supaya adik-adik semua mau untuk tidak pilih-pilih teman lagi, mau berteman sama semuanya, walaupun sukunya beda, tapi adik-adik tetap mau berteman sama mereka. Nah, sekarang kakak Kini mau tanya, setelah dengar cerita tadi, adik-adik masih mau tidak pilih-pilih teman lagi? Kakak harap tidak ya. Jadi tidak usah pilih-pilih teman ya. Walaupun sukunya beda, tetapi harus tetap berteman. Oke. Nah, sekarang ada aktivitas, ada tugas. Adik-adik buka Mazmur 9. Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Oke. Mazmur 9 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi adik-adik, ini ada hafalan ya. Dihafalkan setiap hari. Oke, satu kali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Adik-adik hafal ya tiap hari. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 184, bermacam-macam anak dan apa kata-kata selanjutnya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lauknya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya, di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji namanya. Oke, sekarang siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Kau masih memberikan berkat yang banyak bagi kami, hingga pada hari ini kami bisa beribadah online PPA Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan karena Kau masih menjaga papa dan mama kami, bahkan diri kami Tuhan, hingga kami bisa bangun pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan cerita tentang Rasul Paulus. Tolong Kau berkati kami sebagai anak-anak-Mu supaya kami tetap mau menolong orang-orang yang lain yang dalam kesusahan Tuhan, tanpa memandang mereka dari suku mana, karena kami percaya bahwa kami semua sama di mata-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan berdoa Tuhan untuk papa mama kami. Tolong Kau berikan kesehatan kepada papa mama kami yang mencari nafkah untuk kami Tuhan. Tolong berkati mereka dalam pekerjaannya. Tolong Kau berkati mereka, jaga sertai mereka Tuhan dalam segala apapun yang mereka lakukan. Dan tolong Kau jaga sertai mereka Tuhan, agar mereka terlindung dari mara bahaya Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan berdoa Tuhan untuk teman kami. Ada Jesel Praise Hope Peso 5 yang sedang dirawat di rumah sakit ibu dan anak Catherine Abbott. Ya Tuhan Yesus, tolong Kau berkati makanan dan minuman serta obat-obatan yang teman kami konsumsi ini Tuhan, agar menjadi kesembuhan baginya. Dan tolong Kau berkati Tuhan agar bisa lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sakit Tuhan,
Tolong Kau berkati Tuhan, tolong Kau sembuhkan agar terbebas dari penyakit Tuhan, dan tolong Kau berkati juga makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan, supaya mereka bisa memperoleh kesembuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa apabila ada teman-teman kami yang berulang tahun, berikan mereka umur yang panjang, berikan mereka kesehatan selalu dan sukses dalam pendidikannya, mereka menjadi anak yang pintar, membanggakan orang tua, terlebih khusus nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk negara kami, Indonesia, agar terbebas dari bencana yang ada saat ini. Tolong Kau jaga sertai Tuhan juga para pemimpin, agar mereka bisa memimpin negara kami dengan baik Tuhan. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama-Mu yang telah mengajar kami doa syafaat secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sudah saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Sambil adik-adik memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 38. Mari bersyukur semua, dan apa kata-kata selanjutnya? 1, 2, 3. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Oke, mari kita semua bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala macam berkat yang Kau berikan kepada kami hingga hari ini Tuhan. Kami telah memberikan sebagian dari kami Tuhan. Tolong Kau berkati persembahan ini agar bisa berguna bagi pekerjaan-Mu di dunia ini. Dan yang ada sisanya pada kami, tolong Kau berkati Tuhan supaya kami bisa menggunakannya dengan baik. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sudah saatnya untuk kita kembali ke aktivitas kita seperti biasa. Dan untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Sambil berdiri kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 359. Sudah waktunya, dan apa kata-kata selanjutnya? Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin.